Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan salah satu pendekatan konseling berbasis solusi, di mana konselor dan konseli akan fokus pada solusi permasalahan yang klien hadapi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konseling berbasis solusi dengan dosen pengampu Bu Aldila Fitri Radin Nur Mariawati Magister Pendidikan. Sebelum memasuki sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya saya akan menggunakan beberapa teknik dalam pendekatan konseling SLBC. Di antaranya, 1. Scaling question. Di sini konseling akan menggambarkan bagaimana kesulitan ataupun perasaan yang digambarkan melalui skala. Kedua, miracle question, yaitu konseli diminta untuk membayangkan suatu keajaiban. Ketiga, ada formula versation of task, yaitu pemberian tugas untuk konseli di awal pertemuan. Yang terakhir ada person change question, yaitu pertanyaan mengenai usaha apa yang dilakukan oleh konseli sebelum melakukan konseling. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Nama saya Paramita. Oh, Mbak Paramita yang kemarin WA saya ya? Iya betul Bu. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Paramita, boleh saya panggil Mbak Farah aja ya? Boleh. Mbak Paramita sekarang masih kuliah atau sudah kerja atau masih sekolah nih Mbak? Saya kuliah semester 2 di Semarang. Oh, sekolah kuliah di Semarang ya Mbak? Iya. Di Semarang. Jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Saya di jurusan pertanian. Oh, di pertanian udah semester 2 ya? Iya. Berarti lulusan tahun kemarin ya Mbak? Iya. Oh iya, gimana Mbak perkuliahannya? Sebenarnya sih kalau di kuliah nggak ada kendala sih Bu. Alhamdulillah. Saya sedikit agak serak di pertemanan. Oke, Mbak Farah di Semarang
ngekos atau gimana Mbak? Atau ikut saudara? Saya kebetulan di kuliah itu disediakan asrama. Oh, ada asrama. Iya. Jadi lumayan ya pengeluarannya. Iya, bisa ditekan gitu. Iya. Nah, kalau asrama itu sekamar berapa orang atau Mbak Farah sendiri? Saya di kamar itu sendirian. Oh, sendirian. Ya, berarti ya lumayan ya nah, kalau asrama sendiri di kamar sendiri. Terus pulangnya Mbak? Saya pulang tergantung sih Bu. Kalau misalnya capek ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Oh, Mbak ini asal mana kalau boleh tahu? Saya asal Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Berarti ya 2 jaman ya nah kalau naik motor dari Iya. Semarang. Ya biasa ya nah kalau 2 minggu baru pulang di asrama. Oke. Sarah, kesini ada keperluan apa ya? Saya mau konseling Bu. Oh, Mbak Farah mau konseling. Tapi sebelum kita konseling, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Jadi, karena Mbak Farah ingin konseling, nanti kita akan mencari solusi mengenai apa yang sedang Mbak Farah alami, mungkin perasaan ataupun kesulitan ataupun kendala yang Mbak Farah alami. Terus ada beberapa hal. Yang pertama, Mbak Farah bisa mengungkapkan semua perasaan, kesulitan, pendapat, ungkapan pun apapun itu kepada saya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi Mbak. Terus kedua, Mbak Farah tenang aja. Semua informasi yang Mbak Farah sampaikan ke saya itu aman, terjaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, Mbak Farah konseling ke sini gak ada paksaan kan dari pihak manapun? Tidak ada paksaan Bu. Berarti pure dari kemauannya Mbak Farah sendiri datang ke sini untuk konseling ya? Iya, betul. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita memasuki konseling nanti? Menurut saya sudah cukup jelas Bu. Berarti sudah paham ya. Tadi Mbak Farah bisa mengungkapkan apapun kepada saya, terbuka intinya. Terus kerahasiaannya Mbak Farah semuanya aman. Jadi Mbak Farah nggak usah ragu-ragu untuk mengungkapkan. Terus kan Mbak Farah tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oke. Konseling, apakah Mbak Farah mengalami sesuatu atau bagaimana dengan perasaan Mbak Farah, ataukah ada kendala mungkin? Jadi kan saya kan kuliah itu loh Bu. Ya. Kemudian saya merasa di kelas itu dikucilkan atau disendirikan. Oh, Mbak Farah berarti merasa terkucilkan. Iya betul.
Mulai kapan ya Mbak Farah itu merasa dikucilkan? Sebenarnya awalnya itu biasa aja sih Bu, pas awal kuliah itu. Tapi Ya. kok setelah berjalannya waktu, saya merasa teman-teman saya itu tidak ada yang mendekat dengan saya. Oke, begitu. Apakah Mbak Farah pernah melakukan sesuatu hingga mereka mengucilkan Mbak Farah? Saya sebenarnya biasa saja sih Bu, kalau mereka tanya juga saya jawab. Kalau saya tanya juga, saya harapannya itu bisa ngobrol lah begitu. Oh, tapi sebenarnya Mbak Farah nggak ada masalah ya sama mereka, tapi Iya. mereka mengucilkan Mbak Farah dan Mbak Farah merasa kayak kenapa aku dikucilkan Iya, seperti betul. itu. Kira-kira Mbak Farah sudah pernah mencoba untuk bertanya ke mereka bagaimana Mbak? Kalau untuk bertanya perihal masalahnya ya, Iya. saya sudah pernah sih Bu, tapi jawaban mereka tidak ada yang memberi alasan. Mbak, Kenapa menunjukkan saya itu nggak ada Bu. berarti mereka nggak ngasih alasan, berarti Mbak Farah belum tahu jawabannya. Iya, betul. Terus kalau kayak sekedar ngobrol gini atau gimana Mbak Farah, kalau ada di kelas udah pernah? Enggak sih Bu, cuman kalau benar-benar penting aja ngobrolnya itu. Oh, berarti jarang ya. Iya. Terus kalau kan di kuliah itu pasti ada kelompok ya. Gimana itu Mbak Farah? Kalau Mbak Farah merasa dikucilkan? Saya itu selalu dibully paling terakhir Bu, paling kayak seperti sisa gitu loh. Oh, berarti paling terakhir Iya. berarti masuknya. Terus kalau komunikasi saat kelompok gimana Mbak? Kadang saya itu cuman dikasih tahu tugas saya apa, kemudian udah saya mengerjakan sendiri. Oh, nggak ada komunikasi yang lainnya? Iya, tidak ada. Oke. Terus kalau Mbak Farah seperti itu, apakah Mbak Farah merasa sedih atau bagaimana Mbak? Saya merasa sedih, merasa terpuruk juga Bu. Mungkin Mbak Farah apakah punya teman selain di kelas? Teman di lain kelas, oh ya, itu di luar jurusan ada Bu. Nah kalau di kelas itu benar-benar nggak ada sama sekali Mbak? Sama sekali saya tidak punya teman, Baik yang perempuan maupun laki-laki. iya, yang laki-laki itu juga seperti, kan mungkin melihat saya selalu sendirian ya Bu, jadi ikut menyendirikan saya gitu. Oke, jadi benar-benar gak ada temannya ya? Iya, betul. Oke. Dari kalau mungkin Mbak Farah nih bisa menggambarkan perasaan Mbak Farah. Tadi kan Mbak Farah bilang kalau Mbak Farah itu sedih, terus merasa terpuruk. Nah, gambarkan dalam skala ini Mbak, dari angka 1 sampai angka 10,
kira-kira Mbak Farah itu berada di mana? Nah, kalau angka 1 itu menunjukkan Mbak Farah merasa paling bahagia nih mengikuti perkuliahan. Nah, kalau angka 10 Mbak Farah itu kayak merasa terkucilkan, sedih, gak bahagia. Itu Mbak Farah berada di angka berapa kira-kira? Kalau digambarkan lewat skala, mungkin saya di skala 8. Oh, berarti sedihnya sudah hampir level tinggi ya Mbak. Oke. Terus nih habis kelas Mbak Farah kan merasa capek ya pastinya, terus sedih juga. Kira-kira Mbak Farah mengatasi hal tersebut gimana Mbak? Biasanya saya main dengan teman di luar jurusan atau di luar kampus untuk mengobati rasa sedih saya sih Bu. Rasa mengurangi itu ya. Apakah Mbak Farah selain itu Mbak? Nah, kalau itu apa ya Bu? Saya sampai bingung karena nggak ada teman itu loh. Apakah Mbak Farah sudah coba me time atau gimana? Ya, untuk me time saya selalu mencoba sih Bu, karena saya juga mencari apa sih kesalahan dari diri saya ke orang lain. Nah, kalau tadi kan Mbak Farah kan udah bilang sehabis kuliah Mbak Farah itu selalu bergerak dengan teman-temannya Mbak Farah untuk mengobati rasa capeknya Mbak Farah waktu kuliah itu, rasa sedihnya. Nah, kalau sudah melakukan hal tersebut, kira-kira Mbak Farah berada di skala berapa? Mungkin berada di skala 3. Oh, berarti lebih baik ya Mbak. Itu Mbak Farah lakukan setiap hari atau hanya sehabis kuliah kelas gitu? Saya melakukannya sehabis kelas Ibu, karena saya di kelas merasa Bener-bener terkuras. Berarti kalau libur Mbak Farah me time dong. Coba deh Mbak Farah, tutup mata Mbak Farah. Coba bayangkan Mbak Farah, besok itu Mbak Farah kuliah dengan keadaan senang, terus teman-teman Mbak Farah welcome ke Mbak Farah. Coba Mbak bayangkan, relax aja Mbak, nggak apa-apa nah kalau mau bersandar. Oke Mbak Farah, apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu. Bagaimana perasaan Mbak Farah jika Mbak Farah tadi kan membayangkan pergi kuliah dengan keadaan semangat, terus Mbak Farah bisa berkomunikasi dengan teman-teman Mbak Farah, tidak merasa terkucilkan. Bagaimana Mbak perasaannya? Perasaan saya senang dan lebih percaya diri untuk masuk ke kelas. Happy
juga Bu, benar-benar happy, beda dari hari biasanya. Kalau boleh tahu, Mbak Farah tadi membayangkan hal seperti apa? Saya membayangkan di kelas itu bisa berdiskusi dengan teman saya, kemudian hangout bareng, terus kelompok bersama, benar-benar happy Bu ternyata rasanya. Oke, untuk itu apakah Mbak Farah bisa mungkin mencoba untuk hal-hal tersebut untuk besok? Bagaimana Mbak? Kemungkinan saya akan mencoba menghilangkan perasaan dikucilkan saya. Oh, berarti Mbak Farah ingin menghilangkan perasaan tersebut ya, karena perasaan tersebut mungkin yang membuat Mbak Farah merasa sedih gitu. Selain itu Mbak, Saya akan mencoba mendekat dengan teman-teman saya, mungkin mengajak ngobrol atau mengajak diskusi terlebih dahulu. Oh, berarti Mbak Farah sudah mempunyai keinginan ya untuk berubah. Iya betul Bu. Oke. Ya, kalau kira-kira nih besok Mbak Farah besok sudah mulai masuk kuliah atau belum? Sudah, besok sudah mulai masuk. Iya. Ini ya. Iya. Nah, kalau gitu Mbak Farah besok nih bisa bangun pagi semangat menjalankan kuliah, terus bisa beradaptasi dengan teman-teman Mbak Farah. Mbak Farah pastinya perasaannya gimana? Pasti akan lebih semangat juga Bu, semangat dan tenang, tidak selalu merasa tertekan gitu loh ketika berangkat kuliah. Oh, berarti ada itu ya, ada peningkatannya. Oke, Mbak Farah. Nah, kalau Mbak Farah merasakan hal tersebut, Mbak Farah bisa semangat besok. Kira-kira skala berapa? Apakah masih ada di 8 atau bisa pindah Mbak? Nah, kalau Mbak Farah sudah mempunyai keinginan dan bisa berhasil mewujudkan keinginan Mbak Farah untuk berubah tersebut, Kemungkinan di skala 2. wah berarti lebih baik kan ya Mbak? Alhamdulillah. Kalau gitu Mbak Farah, ini kan kita sudah mendiskusikan tadi ya bagaimana perasaan Mbak Farah. Nah, saya mau meminta Mbak Farah untuk membuat catatan kecil mulai dari besok. Mbak Farah kan kuliah ya besok tolong Mbak Farah catat hal-hal yang mungkin Mbak Farah kegiatan Mbak Farah yang bisa meningkatkan semangat Mbak Farah gitu. Kalau catatan kecil kayak aku udah mulai ngobrol dengan temanku, aku udah mulai berani berdiskusi gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu.
Oke. Mungkin itu aja untuk konseling kali ini, karena kan waktunya kan kurang lebih 30 menit ya. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Menurut saya sudah cukup. Saya juga sudah lega bisa konseling dan mengutarakan semua perasaan saya. Berarti Mbak Farah sehabis konseling ini perasaannya udah lumayan lega Iya, ya? Bu, betul. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu tadi kita sudah berdiskusikan, dan saya untuk meminta Mbak Farah tadi mengerjakan tugas catatan kecil-kecil aja yang sekiranya buat Mbak Farah happy dicatat. Nanti kita akan diskusikan di konseling berikutnya gimana Mbak Farah. Oke. Baik, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira gimana Mbak? Apakah tetap di hari Minggu atau di hari lain? Untuk sementara kalau hari Minggu gimana, Bu? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau saya mengikuti jadwalnya Mbak Farah aja. Nah, kalau Mbak Farah bisanya hari Minggu nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Oke. Nah, waktunya sudah selesai. Kita selesaikan konseling hari ini ya. Baik, Bu. Baiklah, itulah video praktik konseling SFBC dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling berbasis solusi. Untuk itu, sebelum saya akhiri, jika ada salah kata, perbuatan, ataupun kekurangan dalam pembuatan penyajian video, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.